wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Bapak Ari akan mencoba menjelaskan materi analisis fisika untuk pertemuan yang ke-11 dan 12. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah analisis fisika sifat termal. Jadi, kita akan mencoba melihat dan memahami suatu materi jika diberikan kalor padanya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Jika kita melakukan analisis fisika sifat termal, berarti kita melakukan pengukuran, penetapan, dan pengujian sifat karakteristik bahan yang berhubungan dengan panas. Jika kita berbicara mengenai panas, maka kita pasti akan membahas temperatur atau suhu dan kalor atau jumlah panas. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer, dan alat ukur panas adalah kalorimeter. Nah, sifat termal yang berhubungan dengan temperatur adalah yang pertama, transisi gelas, kemudian titik leleh, titik didih, titik nyala, titik bakar spontan, dan titik ledak, kemudian titik las, muai panjang, muai ruang, dan muai bidang. Untuk sifat termal yang berhubungan dengan kalor adalah yang pertama adalah kalor jenis zat. Kalor jenis merupakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah kalor laten zat. Kalor laten zat ini merupakan kalor yang diperlukan untuk merubah wujud 1 kg zat. Bisa dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi uap, dan begitu juga sebaliknya. Analisis termal dalam pengertian luas adalah pengukuran sifat kimia fisika bahan sebagai fungsi suhu. Seperti yang bisa dilihat pada termogram ini menunjukkan fase-fase yang akan dialami materi jika diberikan kalor secara bertahap. Fase-fase yang akan dialami materi diantaranya adalah transisi gelas, kristalisasi, peleburan, penguapan, interaksi padat-padat, dan kemurnian. Secara umum begitu, tergantung jenis materi yang akan diuji. Data termogram tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kualitas materi yang kita uji berdasarkan peruntukannya. Dari sekian banyak materi analisis fisika sifat termal, hanya beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah titrasi termometrik. Yang kedua adalah pemuaian, di mana pemuaian akan membahas koefisien pemuaian dan pengukuran muai panjang. Yang ketiga adalah sifat pelelehan, di mana akan membahas pelelehan pada logam alloy, titik leleh dan titik beku, titik leleh serbuk, serta transisi gelas. Yang keempat adalah titik nyala dan titik bakar, dan yang kelima adalah titik nyala spontan. Materi pertama adalah titrasi termometrik. Titrasi termometrik ini bisa digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Analisis fisika pada titrasi termometrik ini terletak pada indikator titik akhir yang digunakan, yaitu temperatur. Sebuah larutan asam yang tidak diketahui konsentrasinya ditambahkan ke dalam larutan basa yang volume dan konsentrasinya diketahui. Temperatur dari larutan campuran direkam di setiap tetes penambahan volume, dan hasilnya diplot dalam sebuah grafik. Nah, ini adalah contoh grafik hasil titrasi termometrik. 50 ml larutan HCl telah ditambahkan ke dalam 25 ml NaOH. Maka diperoleh sebuah grafik dengan sumbu X adalah volume HCl yang ditambahkan dan sumbu Y adalah temperatur yang dihasilkan.
Pada awal titrasi, temperatur naik secara linier, tetapi sekitar 30 ml penambahan HCl, temperatur mulai konstan, bahkan cenderung menurun. Hal ini menandakan titik akhir titrasi sudah tercapai. Untuk menentukan titik akhirnya, maka dibuat plot garis perpotongan seperti yang terlihat pada gambar. Hasil perpotongan tinggal ditarik garis lurus ke sumbu X, sehingga diperoleh volume titik akhir yaitu 27 ml. Selanjutnya kita menginjak ke materi yang kedua, yaitu pemuaian. Pemuaian merupakan berubahnya ukuran atau dimensi fisik karena perubahan temperatur. Pemuaian jika berubah menjadi lebih besar, dan jika berubah menjadi lebih kecil, maka disebut penyusutan. Pemuaian dibedakan menjadi muai panjang, muai ruang, dan muai bidang. Alfa, beta, dan gamma menunjukkan adalah koefisien. Alfa untuk koefisien muai panjang, beta koefisien muai ruang, dan gamma adalah koefisien muai bidang. Persamaan untuk dapat mencari nilai berapa koefisien muai panjang adalah delta L dibagi L dikali delta T, di mana delta L adalah perubahan panjang dan delta T adalah perubahan suhu, L adalah panjang mula-mula. Sedangkan untuk beta sama dengan 3 dikali koefisien muai panjang, dan gamma sama dengan 2 dikali koefisien muai panjang. Ini khusus untuk benda-benda non-kristal. Benda non-kristal adalah benda yang jika memuai tidak ke segala arah, hanya pada arah tertentu. Sedangkan benda kristal adalah benda yang jika memuai maka dalam segala arah. Pertambahan panjang patah akibat pemuaian berbanding lurus dengan panjang mula-mulanya, dan berbanding lurus pula dengan peningkatan temperaturnya, dan bergantung pada material penyusun batang tersebut. Jika batang tersebut dipanaskan, maka akan mengalami pertambahan panjang. Setelah diperoleh data panjang bahan mula-mula atau L besar, kenaikan temperatur atau delta T, dan pertambahan panjang bahan delta L, maka kita dapat mengukur atau menghitung koefisien muai panjang atau alfa dengan menggunakan persamaan alfa sama dengan delta L per L dikali delta T. Materi sifat termal selanjutnya adalah sifat pelelehan. Ada dua parameter yang terlibat dalam hal ini, yaitu titik leleh dan titik beku. Titik leleh atau melting point dari suatu unsur adalah temperatur pada saat terjadinya perubahan unsur murni dari fase padat menjadi cair. Sedangkan temperatur saat terjadi perubahan sebaliknya dinamakan titik beku atau freezing point. Peristiwa meleleh membutuhkan kalor, sedangkan membeku melepaskan kalor. Kedua peristiwa ini meskipun terjadi penyerapan dan pelepasan kalor, tetapi tidak menaikkan atau menurunkan temperatur. Nah, sekarang kita akan membahas peristiwa pelelehan pada logam alloy. Alloy merupakan campuran dari beberapa jenis logam. Masing-masing logam memiliki titik leleh yang berbeda-beda, sehingga biasanya alloy tidak memiliki titik leleh tunggal, melainkan dalam bentuk rentang tertentu. Temperatur mulai terjadinya pelelehan disebut solidus, sedangkan ketika alloy sudah meleleh keseluruhan disebut liquidus. Sebagai contoh, Anda bisa lihat rentang titik leleh
dari alloy timah untuk solder. Perbedaan titik leleh dari masing-masing alloy disebabkan karena persentase kandungan alloy yang berbeda-beda. Sebagai contoh, alloy pada baris pertama mengandung 63% Sn dan 37% Pb yang memiliki rentang titik leleh 182,1 sampai 183 derajat Celcius. Dan alloy pada baris kedua mengandung 96,5% Sn dan 3,5% Ag. Nah, bagaimana jika materi berbentuk serbuk? Jika materi berupa serbuk, maka titik lelehnya tidak tunggal, melainkan dalam bentuk rentang tertentu. Temperatur awal dicatat saat serbuk mulai meleleh atau menciut, dan temperatur akhir dicatat pada saat serbuk sudah meleleh atau mencair secara keseluruhan. Sebagai contoh, Anda bisa lihat untuk materi serbuk belerang memiliki rentang titik leleh antara 112 sampai 120 derajat Celcius, yang artinya adalah serbuk belerang mulai meleleh pada temperatur 112 derajat Celcius dan meleleh atau mencair secara keseluruhan pada temperatur 120 derajat Celcius. Materi selanjutnya untuk analisis fisika sifat termal adalah transisi gelas. Transisi gelas merupakan temperatur di mana materi berada pada kondisi lunak atau sebelum mencair, sehingga menjadi mudah untuk dibentuk-bentuk. Transisi gelas hanya terjadi pada benda-benda amorf atau benda yang ukuran atau susunan molekulnya tidak seragam, seperti lilin, gelas, dan plastik. Temperatur transisi gelas juga tidak tunggal, melainkan dalam bentuk rentang, di mana temperatur awal dicatat saat materi mulai keluar dari lubang, dan temperatur akhir dicatat saat materi mengalir keluar dari lubang tanpa perlu ditekan. Nah, bagaimanakah temperatur transisi gelas pada polimer? Pada grafik yang bisa Anda lihat, transisi gelas pada polimer terletak pada rentang temperatur yang cukup sempit, yaitu di antara keadaan gelasi atau seperti kaca dan keadaan berabri atau elastis. Temperatur setelah rentang tersebut, maka polimer akan meleleh. Sekarang coba Anda perhatikan tabel transisi gelas untuk bermacam-macam polimer. Kebanyakan polimer, temperatur transisi gelasnya tidak berupa rentang, tapi sebuah temperatur tunggal. Hal ini menandakan bahwa temperatur transisi gelas untuk beberapa polimer sangat sempit. Tetapi ternyata ada juga polimer yang nilai transisi gelasnya sangat lebar rentangnya, yaitu PCTFE atau poliklorotrifluoroetilen, yang transisi gelasnya rentangnya adalah dari 120 derajat Celcius sampai 215 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa semakin berkembang pesatnya teknologi, kita bisa mengembangkan produk-produk khususnya polimer untuk menghasilkan produk baru yang memiliki harga lebih murah, kemudahan pengolahan, kegunaan yang lebih luas, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya adalah titik didih. Titik didih adalah temperatur di mana tekanan uap dari zat cair sama dengan tekanan di atas permukaan zat cair atau tekanan udara luar. Jika tekanan udara luarnya 1 atmosfer, maka untuk bisa mendidih, tekanan uap dari zat cair minimal sama dengan 1 atmosfer. Temperatur titik didih ketika tekanan uap cairan mencapai 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius. Jika Anda pergi ke gunung dan kemudian memasak air, maka Anda akan mendapatkan titik didih air di bawah
atau tidak mencapai 100 derajat Celcius. Peristiwa ini dapat terjadi karena tekanan udara luar di gunung di bawah 1 atmosfer. Hal ini mengakibatkan tidak diperlukan tekanan uap air yang besar untuk bisa mendidih. Nah, kita sekarang beranjak pada materi selanjutnya, yaitu titik nyala, titik bakar, dan titik bakar spontan. Titik nyala atau flash point adalah temperatur ketika uap cairan terbakar untuk pertama kalinya jika dikenakan oksigen dan api. Tetapi hanya beberapa saat nyala akan kembali hilang. Sedangkan titik bakar atau flame point adalah temperatur ketika nyala yang dihasilkan terus terjadi atau tidak mati kembali. Berikut adalah video contoh pengukuran titik nyala dan titik bakar aspal cair. Semoga dapat membantu Anda menjadi lebih paham. Nah, ini adalah videonya. Anda bisa lihat di situ alat dan bahannya. Kemudian meletakkan mangkok gelas pada penanas. Tuangkan benda uji, itu aspal cair ya, sampai tanda tera. Biasanya ada garis lingkar di dalam mangkok itu. Kemudian masukkan termometer untuk mengukur atau memantau suhunya. Kemudian nyalakan ya, alat api penguji ya, atur besarnya dan usahakan panjang nyala tidak lebih dari 4 mm. Pada saat suhu contoh mencapai 10-15 derajat Celcius di bawah suhu perkiraan titik nyala, putar nyala uji secara searah dengan kecepatan 1 putaran per detik. Ulangi hal di atas pada setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Nah, di situ kalau sudah tercapai titik nyalanya maka api akan menyambar, tetapi akan mati kembali dengan segera. Nah, pada saat kejadian tersebut dicatat berapa suhunya. Nah, itu adalah suhu titik nyala. Nah, jika ingin menentukan titik bakar atau fire point, maka pemanasan dilanjutkan sampai sampel menyala dan tidak mati kembali. Jika pemanasan dilanjutkan lagi, maka pada temperatur tertentu akan tercapai titik bakar spontan atau auto ignition point, yaitu ketika sampel terbakar dengan sendirinya tanpa dikenakan api, hanya kontak dengan udara. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bisa membantu Anda dalam belajar dan memahami analisis fisika, khususnya sifat termal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.